Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Muhtarom, SSM Hum, selaku dosen mata kuliah Sejarah Sastra, saya Haji Bagas Arnanto akan menjadi moderator di kelompok 1 kelas 1C yang akan mempresentasikan tentang sejarah sastra masa pergerakan nasional pada tahun 1918 sampai 1986. Sebelum kelompok kami mempresentasikan materi ini, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Haji Bagas Arnanto, itu saya. Yang kedua ada Amanda Nashilah. Yang ketiga ada Anggun Sepmiuruni Respatiko. Dan yang terakhir ada Viana Nurfarida Soehailah. Oke, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Viana. Saya Viana Nurfarida Soehailah. Di sini saya akan menerangkan tentang gambaran umum munculnya pergerakan nasional. Sistem kolonial beserta sistem eksploitasinya membawa dampak luas, seperti terwujud sebagai proses komersialisasi, industrialisasi pertanian, birokratisasi. Suatu hal yang tidak disengaja terjadi adalah timbulnya mobilisasi sosial yang lebih tinggi, serta munculnya golongan inteligensia. Fase pertama gerakan nasionalis yang diawali oleh berdirinya Budi Utomo, Syarikat Islam, Jong Sumatera, dan lain sebagainya, yang kesemuanya menunjukkan gejala penemuan kembali identitasnya yang logis sekalipun masih terikat kebudayaan etnik masing-masing. Barulah generasi tahun 20-an berhasil merumuskan konsep nasionalisme Indonesia, yaitu tahun 1925 dengan manifesto politik yang dinyatakan Perhimpunan Indonesia. Dari hal yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa fase atau masa pergerakan nasional digawangi oleh para kaum inteligensia atau kalangan terpelajar yang bermula dari adanya politik etis dalam bidang pendidikan. Dari bidang pendidikan itulah yang kemudian melahirkan kaum terpelajar tersebut. Merekalah yang mengubah pola perjuangan dan perlawanan terhadap penguasa kolonial melalui ideologi dan semangat nasionalisme. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi pers pada masa pergerakan nasional, yaitu yang pertama ada sebelum pergerakan nasional. Pers di Indonesia dalam sejarah kemunculannya digolongkan dalam 3 kategori, yaitu pers kolonial, pers Cina, dan pers nasional. Pers nasional ini diusahakan oleh orang-orang Indonesia, biasanya oleh kaum pergerakan nasional atau menurut istilah dewasa ini kaum perintis kemerdekaan, dan bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan. Lalu yang kedua, ada masa pergerakan nasional. Menguraikan tentang sejarah, pers nasional di zaman penjajahan Belanda merupakan sebuah perjalanan panjang karena bertaut dengan sejarah pergerakan bangsa Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Saruhum dalam tulisannya Perjuangan Surat Kabar Indonesia. Dia berkata, tumbuhnya perusahaan-perusahaan surat kabar Indonesia sebenarnya sebagai besar adalah sejalan dengan tumbuhnya kebangkitan nasional Indonesia, yaitu sesudah tahun 1908. Anggun Sepmiuruni, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Peran pers pada masa pergerakan nasional. Surat kabar atau majalah merupakan sarana komunikasi yang utama dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan meluaskan kebangkitan nasional guna mencapai cita-cita. Selanjutnya, respon pemerintah di Hindia Belanda terhadap perkembangan pers. Banyak rintangan yang dihadapi pers nasional di Hindia Belanda, terutama dari pihak pemerintah Belanda dengan ancaman persbredel ordonati. Mereka seolah merdeka membakar dan menghidupkan rasa kebencian tanpa permusuhan terhadap bangsa Indonesia, tanpa diganggu pelaksana undang-undang. Betapa sempitnya ruang gerak pers nasional yang dibuat oleh Belanda terbukti bahwa bukan saja di lapangan jurnalistik tetapi juga dalam lapangan ekonomi dan keuangan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat kabar yang terbit pada masa pergerakan nasional. Tirto Adisujo merupakan pers nasional pertama yang ada. Kemudian barulah setelah kelahiran Budi Utomo, pers nasional di Indonesia meningkat pesat. Beberapa majalah yang terbit pada masa pergerakan nasional diantaranya yaitu majalah Priai pada tahun 1907, yang kedua Mingguan Bumi Putra pada tahun 1909, yang ketiga ada Mingguan Sipatahun tahun 1924, Sora Merdeka pada tahun 1920, kemudian ada Surap Tapanuli pada tahun 1925, dan ada Sura Kita pada tahun 1921. Kemudian majalah yang terkenal pada masa pergerakan nasional
ini diantaranya yaitu Pikiran Rakyat yang memuat tulisan Insinyur Soekarno yang menentang penjajahan. Kemudian Daulat Rakyat yang berisi tulisan-tulisan Muhammad Hatta. Baik, terima kasih. Tokoh-tokoh pers pada masa pergerakan nasional. Yang pertama, Dr. Abdul Rifai. Dr. Abdul Rifai ini adalah seorang dokter, namun dia mengabdikan dirinya dalam dunia kewartawanan. Tulisannya berisikan anjuran-anjuran politik untuk kemajuan bangsa Indonesia saat itu. Bahkan ada salah satu surat kabar Perwata Deli menyebutnya sebagai bapak dalam golongan jurnalistik. Lalu yang kedua ada Raden Bakri Suramajaya. Bakri Suramajaya pernah menjabat sebagai Ketua Perdi Persatuan Jurnalis Indonesia Bandung dan anggota pengurus besar Perdi di Solo. Selain beliau menulis di Sepatunan, beliau juga membantu surat kabar perbincangan, berita priangan, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada Raden Mas Bintarti. Raden Mas Bintarti adalah seorang anak dari abdi dalam Keraton Jogja, yaitu Raden Mas Kartojo, seorang priai yang mengarang dan menulis buku yang kemudian diterbitkan di Balai Pustaka. Kemudian beliau mendapat julukan sebagai wartawan Jawa yang pertama, namun dia tidak lama di Bandung. Lalu yang keempat ada Dr. Danurdija Setiabudi. Dr. Setiabudi ini beliau dikenal sebagai pemimpin kesastraan institut di Bandung yang memiliki berbagai ragam sekolah. Yang kelima ada Raden Darmo Sugito. Raden Darmo Sugito adalah seorang penulis yang tulisannya cukup pedas terhadap para pengganggu keamanan dan penanganan ketidakadilan. Jauh sebelumnya, pada dekade abad ini, beliau sudah berani menulis artikel yang menentang hal yang dianggapnya kurang tepat. Berbagai koran dan majalah dibantu oleh Darmo Sugito. Beberapa tulisannya dimuat dalam Harian Bambakatani, Jawi Kando, Jawi Wara, Pasopati, Majapahit, Darmokondo, Taman Parwata, Taman Sari, Salampet Malaju, Sinar Jawa, Berita Betawi, dan Perwata Surabaya. Lalu yang keenam ada Jokomono alias Raden Mas Tito Hardisubjo. Beliau ini adalah orang yang memulai pembaruan dalam mengolah isi surat kabar, pemuatan karangan, berita, pengumuman, pemberitahuan, iklan, dan lain-lain disusun menjadi baru. Beliau adalah seorang yang boleh dikatakan sebagai wakil atau contoh dari perbatasan antara lama dan baru. Lalu yang ketujuh ada Jamaluddin Adinegoro. Jamaluddin Adinegoro ini adalah seorang yang gemar menulis dan tetap sering dijadikan pembantu tetap di majalah Satja India. Selama perjalanannya di berbagai negara Eropa, beliau rajin mengirimkan artikel-artikel majalah Panji Pustaka, Perwata Deli di Medan, dan Bintang Timur di Jakarta. Dan ke-8 ada Dr. Gerungan atau Dr. Sam. Beliau ini menerbitkan mingguan berbahasa Belanda, Nasional Commentaren, yang berkembang, menanjak, dan terus membesar, yang hampir dibaca oleh seluruh kaum intelektual di Indonesia. Lalu yang 9 ada Raden Mas Sudarjo Djoko Sisworo. Sejak kecil, Sudarjo sudah bergelut dalam dunia koran dan majalah. Karena itu, beliau tergugah hatinya untuk ikut serta menjadi penulis. Sudarjo menulis karangannya pada surat utusan India, penggugah Persatuan India, Sri Jobo Bojo, The Assistant, Islam Bergerak, Warna-Warta, dan Sinpok. Lalu yang ke-10 ada Sutopo Wonobojo. Beliau memegang jabatan sebagai pemimpin redaksi edisi Belanda, dan kemudian beliau pindah menjadi pemimpin Darmokondo. Beliau menjadi ketua pertama yang menjabat di Perdi. Setelah beliau tidak aktif lagi di dunia jurnalistik, pada zaman Jepang, beliau memilih untuk berdiam diri dan mulai kegiatannya dalam perkempalan Kuala Surakarta sebelum beliau kemudian disekap dan dipenjara di Sukamiskin, Bandung oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu yang ke-11 ada Raden Taher Jindarbumi. Dia adalah seorang pemimpin redaksi dari surat kabar Suara Umum di Surabaya. Karena beliau memahami psikologi sidang pembacanya, maka Suara Umum lalu menjadi laris dan mempunyai banyak pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.